Sri Suyamti adalah salah satu pekerja Sritex yang di PHK 28 Februari tahun 2025 lalu. Hingga sekarang, ibu dari 2 anak ini hanya bekerja serabutan. Di usianya yang sudah kepala 5, ia kesulitan mencari pekerjaan baru. Ini aja ya Pak ya. Ini bapaknya sakit. Dengan kondisi suami yang kehilangan penglihatan sejak 3 tahun lalu, beban hidupnya terasa makin berat. Suyamti harus menjadi tulang punggung keluarga. Di dalam tubuh Pak itu ada selangnya, yang itu berlaku untuk seumur hidup. Kayak sering cengeng gitu. Berarti itu dari perjalanan itu Iya, sejak Bapak sakit itu. Ibu tulang punggung sendiri. Iya, saya tulang punggung. Yang tadinya saya itu kerja cuman buat nanti bayaran sekolah anak-anak gitu ya. Terus ya namanya juga suami saya juga usaha, wirausaha kan setiap hari kan punya penghasilan. Jadi saya itu nggak mikir untuk kebutuhan sehari-hari gitu, nggak mikir. Terus setelah itu saya begitu jadi tulang punggung ya kayak kaget gitu. Semua karyawan itu kayaknya nggak tahu ya Mbak itu kita itu mau di PHK kayak gini, taunya ya yang pokoknya dalam 1 tahun itu kayaknya udah gonjang ganjing sih, udah diliburkan 2 minggu kemudian masuk lagi kerja, terus mesinnya yang di stop sebagian, tapi masih jalan, produksi masih jalan. Kita kok bisa ya, kok pabrik yang sebegini besarnya kok sekarang bisa sepi kayak gini ya, kayak nggak percaya gitu. Hingga kini ia bertahan dengan uang jaminan hari tua yang dicairkan setahun silam. Terus ya ini ada katanya mau dapat THR, tempatnya sampai sekarang ini setiap hari di grup kan masih, grupnya kan masih ada, nggak boleh keluar, nanti kalau ada apa-apa kan ada informasi gitu. Ya cuma berharap aja, ya berharap sekali gitu. Pak, tolong dicuciin keongnya Pak. Ya. Nasib serupa juga dialami Prihatin. Ex pekerja Sritex berusia 57 tahun ini sekarang banting setir. Demi menghidupi keluarganya, ia berdagang sate keong dengan penghasilan per hari Rp60.000. Lebih dari separuh usia Prihatin sudah dihabiskan di pabrik Sritex. Bekerja sejak tahun 1992 hingga akhirnya di PHK pada 26 Februari 2025. Namun ibarat habis manis sepah dibuang, hingga kini Prihatin belum mendapatkan pesangon dan hak-haknya. Hak-haknya semua belum terpenuhi. Koperasi, THR dan pesangonnya. Nilainya ya sekitar kurang lebih 4 bulan, Pak. Itu buat Bapak uang senilai itu besar sekali atau seperti apa? Besar sekali, Pak. Ini kan 1 tahun saya ditunggu-tunggu, nggak ada kepastiannya tuh loh, kejelasannya kapan nggak. Perjanjiannya kan 6 bulan sampai Agustus, Mbak. Dan sampai ini Februari kan belum ada kepastian dan kejelasannya. Mulai September kan udah nggak ada pemasukan, nggak ada harian apa dari kita kan nggak ada terus itu cari kerjaan yang itu keong itu. Lah mau
udah melamar ke mana-kemana nggak bisa faktor usia loh Mas. Jadi ini kan udah 57 nggak ada yang nerima. Bersama dengan rekan-rekan lainnya, Prihatin aktif memperjuangkan tuntutannya. Ia juga berharap ex pekerja Sritex bisa bekerja kembali. Tidak kurang dari 8.000 pekerja terdampak penutupan pabrik Sritex Sukoharjo. Sebagian dari mereka mungkin sudah mendapat pekerjaan baru ataupun bekerja serabutan. Namun tidak semuanya bernasib mujur. Ketidakpastian. Seperti yang dialami Suyatno yang berkebutuhan khusus. Sejak mengalami kecelakaan kerja di pabrik, mantan operator spinning ini kesulitan mencari pekerjaan. Dagang saya tidak punya modal, tidak punya kepinteran itu loh, tidak punya. Selesai hari raya ini sudah lulus sekolah, ya cari kerjaan. Biar nggak seperti ini terus. Bapak menggantungkan kepada pada pesangon. Kenyataan pesangon seperti ini berat sekali Bu sebenarnya. Kalau pesangon itu tidak dicairkan berat, saya tidak bisa apa-apa. Sebenarnya saya juga tidak mau orang seperti ini. Hidupannya ya tergantung pada orang lain. Makanya saya ceritakan, kalau saya dapat uang pesangon, tetap saya berusaha semaksimal mungkin agar saya bisa mandiri. Sulit emang Bu. Orang saya seperti saya memang sangat sulit. Kalau teman-teman lain ada yang saya dengar ada yang masih kerja di sana, kerja di sana, ya itu kan teman-teman saya masih diterima kerja. Lah saya bagaimana? Sedangkan tuntutan hidup saya juga butuh makan, butuh keluarga, butuh bayar listrik itu, butuh bayar PDAM. Bagaimanapun, waktu toh tidak bisa diputar kembali. Putusan pilot sudah diketuk palu 21 Oktober 2024 lalu. Sritex tetap harus bertanggung jawab membayar kewajiban utang-utangnya yang menggunung hingga 30 triliun rupiah. Sanggupkah kurator menjual aset? UMKM yang biasanya berjualan melayani para pekerja juga terpengaruh, bahkan sangat terpukul. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.